BTTH Kaisar Api, episode 221. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati-hati, dasar kolam sungai darah ini penuh hantu, dan dasar sungai ini bisa berdiri di sini sepanjang tahun. Ini bukan hal biasa, kata Soul Eater pelan. Ya, Xiaoyan tentu saja tahu bahayanya di sini, tetapi dengan harta karun di depannya, tidak ada alasan untuk mundur. Crash. Energi hantu yang sangat kuat menahan Xiaoyan, menyebabkannya terus-menerus melepaskan kekuatan api suci dan jiwa yang besar untuk melawan. Pada saat ini, dasar kolam sungai darah telah berubah menjadi hitam legam yang menyilaukan, dikelilingi oleh hantu-hantu kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan. Aku tidak bisa bertindak dalam kondisiku saat ini, kalau tidak, itu akan mengganggu beberapa kekuatan besar di sungai darah, jadi kau hanya bisa bertindak sendiri. Dan aku melihat napasmu, sepertinya tekanan di sini sangat kuat. Kita harus bergegas, waktu kita terbatas. Jimat pemakan jiwa melayang di depan Xiaoyan dan berkata perlahan. Aku tahu, kata Xiaoyan dingin, lalu dengan bantuan api suci dan bungkusan kekuatan jiwa, dia dengan lembut berenang menuju dasar sungai di bawah. Boom! Dan ketika Xiao mendekat dalam jarak 3 kaki dari dasar sungai, perasaan jijik yang seharusnya tidak didekati orang asing, langsung membuat Xiaoyan terpental. Sialan, meskipun Xiaoyan sudah bertahan melawan dasar sungai, bagaimana mungkin dia tahu bahwa itu berada dalam jarak 3 kaki dari jangkauan serangannya. Terlebih lagi, Xiaoyan baru saja diselimuti api suci berwarna kaki. Dengan tambahan kekuatan jiwanya, ia membentuk lingkaran perlindungan di sekujur tubuhnya. Semua sarana tersebut langsung terlempar puluhan meter jauhnya oleh kekuatan misterius dasar sungai. Meskipun aku tidak tahu mengapa, dasar sungai ini tampaknya merupakan harta karun yang langka. Xiaoyan dengan lembut menyesuaikan aura tubuhnya, lalu berkata dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Soul Eater. Tidak apa-apa, tapi dasar sungainya agak aneh. Xiaoyan Zaidu mendekat hingga sekitar 1,5 meter dari dasar sungai dan berkata dengan lembut. Dasar sungai ini benar-benar misterius. Bahkan dengan pengalamanku sekalipun, aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Soul Eater tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa bicara. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Energi hantu di sini begitu kuat, dan tekanan yang kutanggung terlalu besar. Di bawah tekanan ini, entah itu kekuatan jiwa atau kekuatan api suci, semuanya terkuras terlalu cepat. Kalau terus begini, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan berbinar serius dan dia berkata, apa yang bisa kau lakukan? Tanya Soul Eater. Tidak ada cara, tapi kau bisa mencobanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kemudian api suci berwarna kaki muncul bersamaan. Kekuatan penguasa api kuno itu. Penguasa ini adalah penguasa yang baik, kata jimat pemakan jiwa, dan ketika api suci muncul di tubuh penguasa kuno api abadi, hantu-hantu aneh di sekitar mereka semua mundur, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Api, hancurkan untukku. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa hantu-hantu ini begitu takut pada penguasa kuno api abadi, ia tidak langsung ragu. Penguasa kuno api abadi itu tiba-tiba terangkat dan melesat tepat ke dasar sungai di bawahnya. Dasar setan kecil, hati-hati dan hancurkan 3 harta karun di bawah. Detik berikutnya, Soul Eater memaki diam-diam, yang sangat menyakitkan. Jangan khawatir, aku sudah mengukurnya, kata Xiaoyan dingin, lalu menatap penggaris energi raksasa di bawah. Crash! Penguasa energi raksasa itu baru saja keluar dari tubuh Xiaoyan, dan langsung bersentuhan dengan energi hantu yang terang benderang. Untungnya, ada api suci di sana, sehingga ia meraung langsung ke arah dasar sungai di bawah. Bum bum bum, hanya dalam beberapa tarikan napas, penggaris raksasa itu langsung menghantam dasar sungai sedalam 3 kaki, lalu terdengar suara retakan perlahan. Dasar sungai itu adalah ruang yang sangat sempit. Xiaoyan, manfaatkan celah ini dan cepat masuk. Jimat pemakan jiwa juga menemukan bahwa dengan dasar sungai sebagai pusatnya, radius 10 meter dipenuhi retakan putih, seolah-olah Xiaoyan sedang memperkuat serangannya sedikit, dan itu akan hancur. Lalu pergilah, susu, dan dasar sungai yang hampir hancur ketika ki hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, juga memancarkan semburan aura yang sangat rakus, menunggu retakan itu pecah, aura itu akan tiba-tiba mengalir ke dalamnya. Teleportasi luar angkasa. Dan Xiaoyan juga menyadari pentingnya masalah ini, ia langsung bersiul, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang.
Saat ia muncul di saat berikutnya, ia sudah berdiri di dasar sungai. Adapun penggaris energi raksasa itu, ia diambil oleh Xiaoyan. Ia menghilang, tetapi Xiaoyan juga tercekik oleh lubang itu. Dasar sungai dipenuhi aura yang hampir hancur, membuat orang-orang bergidik. Perasaan itu, seolah-olah berdiri di dalam gelas persegi, gelas di luarnya penuh dengan retakan putih yang hampir pecah. Begitu pecah, aku takut ki hantu yang kuat ini akan memberi Xiaoyan banyak tekanan. Akhirnya masuk. Aku hanya tidak menyangka tempat ini ternyata masih kecil, kata Xiaoyan sambil menyeka keringat di dahinya. Aneh, mengapa ada perasaan yang sangat lembut di bawah kakimu? Perasaan ini, sepertinya kekuatan hidup dan matiku sedang dipupuk, dan kekuatan di tubuhku juga meningkat sangat lambat. Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk berkata, memang, dan tekanan ki hantu itu telah lenyap tanpa jejak. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa muncul tepat di depan Xiaoyan dan berkata, apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya ada hubungannya dengan benda di bawah kakimu, kata Soul Eater, sambil terus menatap lonceng sungai darah di depannya. Dasar sungai. Xiaoyan secara alami tahu bahwa Soul Fighting Skill dan Blood River Bell ada di depannya, jadi dia tidak sabar, tetapi mengalihkan pandangannya ke dasar sungai di bawah kakinya. Sisi, ruangan itu tidak besar, dasar sungai berdiameter sekitar 10 meter, jadi Xiaoyan berjongkok pelan, menyeka dasar sungai, dan tiba-tiba menemukan bahwa dasar sungai yang selalu gelap itu ternyata bersinar dengan semburat hijau zamrud. Tidak peduli, dasar sungai ini juga pasti harta karun. Setelah jurus pertarungan jiwa dan lonceng sungai darah diambil, keduanya akan dibawa bersama dasar sungai, kata Xiaoyan langsung, dan dia tidak lagi menjelajahi dasar sungai berwarna zamrud itu setelah selesai berbicara. Apakah ini Suheling di akhir 12 prajurit jahat di alam hantu? Xiaoyan sedikit bangkit dan berkata kepada Suheling yang dipenuhi energi darah yang sangat mengerikan di depannya. Ya, itulah kenyataannya. Namun, meskipun lonceng sungai darah sangat kuat, setiap kali digunakan, ia membutuhkan banyak energi darah. Dan kekuatan darah ini, terus terang saja, adalah darah manusia kalian, kata Soul Eater dengan penuh semangat. Tidak heran jika perselisihan antara dunia hantu dan dunia manusia begitu dalam. Xiaoyan tentu saja mengangguk setelah mendengar ini. Hei, meskipun kita punya banyak perselisihan antara dunia hantu dan dunia manusia, setelah kalian manusia mati, kalian akan pergi ke neraka atau ke surga. Tapi kebanyakan orang yang telah disakiti orang lain akan masuk ke dunia hantu kita. Jadilah monster terlemah. Jadi kalian manusia membenci kami para hantu, tapi akhirnya kalian berubah menjadi hantu. Sungguh ironis, kata Soul Eater. Baiklah, simpan benda ini baik-baik. Ingatlah untuk menyimpannya dengan hati-hati. Jangan sampai orang lain menemukannya. Kalau tidak, kita harus menyelesaikan permainan ini, kata Xiaoyan. Sedangkan untuk 3 jiwa dan 7 jiwa, neraka, surga, hantu, dan sebagainya, sama sekali tidak ada. Jangan terlalu dipedulikan. Tidak masalah. Mendengar ini, jimat pemakan jiwa tidak menghindar. Aura hantu langsung muncul dan langsung menelan lonceng sungai darah. Namun, Xiaoyan tidak menyadari bahwa saat lonceng sungai darah tersapu oleh jimat pemakan jiwa yang menelannya, napas pemakan jiwa sedikit pulih. Hal berikutnya adalah keterampilan bertarung jiwa ini. Melihat jimat pemakan jiwa telah menyimpan lonceng sungai darah, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap gulungan perak lain yang dikelilingi cahaya cian. Hei, nak, meskipun ini adalah jurus bertarung jiwa sejati, menurutku, level jurus bertarung ini mungkin cukup untuk mencapai puncak jurus bertarung tingkat suci. Serangan jiwa di puncak tingkat suci mungkin ada di antara para kaisar Do, bisa mencapai one hit kill, bisa disebut sebagai pembunuh sungguhan. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Meskipun kekuatan jiwamu telah mencapai puncak Dodi, dan kau hanya satu tingkat lagi dari negeri dongeng, pencipta keterampilan bertarung spiritual di puncak tingkat suci ini pasti lebih kuat darimu. Jika kau berhasil, tidak apa-apa. Jika kau gagal secara tidak sengaja, aku khawatir jiwamu akan hancur seketika. Jadi, kau masih ingin berlatih. Jimat pemakan jiwa berkata kepada Xiaoyan dengan waspada, merasakan gulungan keterampilan bertarung jiwa dengan kekuatan penghancur di depannya. Senior, jangan khawatir, aku, Xiaoyan, tidak rakus akan hidup dan takut mati. Dan saya tahu bahwa jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar terlebih dahulu. Lagi pula, aku rasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya menatap tajam ke gulungan di depannya. Apa yang baru saja dikatakan jimat pemakan jiwa bukanlah hal yang tidak masuk akal, hanya dari sudut pandang kekuatan jiwa terluar, hampir sama dengan dirinya,
dan Xiao Yin samar-samar merasa bahwa dasar sungai ini sudah ada sejak lama. Kekuatan jiwa ini masih dapat mempertahankan puncak alam kaisar di bawah erosi tahun-tahun, yang cukup untuk menjelaskan tirani keterampilan bertarung jiwa ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Jangan khawatir, aku akan melindungi hukum untukmu. Meskipun kekuatanku saat ini kurang dari 10, dengan Soul Eater dan Blood River Bell, bahkan jika itu rencana terburuk, aku bisa melindungi jiwamu, kata Soul Eater tegas. Terima kasih, kata Xiao Yan lembut. Jelas, alasan mengapa jimat pemakan jiwa seperti ini adalah karena dia baru saja membantunya mendapatkan lonceng sungai darah, tetapi itu tetap menghangatkan hati Xiao Yan. Kekuatan jiwa, keluar. Xiao mengatur napasnya sebentar, lalu mengeluarkan minuman keras. Begitu ia selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang luar biasa besar. Saya khawatir beberapa kaisar petarung bintang 9 yang berspesialisasi dalam kultivasi jiwa belum pernah memiliki kekuatan jiwa setingkat ini. Pergi. Dengan mata terpejam lembut, Xiao Yan mengendalikan kekuatan jiwanya dan berjalan menuju cahaya biru yang menyelimuti kemampuan bertarung jiwanya di depannya. Jika Anda ingin mengembangkan keterampilan bertarung jiwa, bagaimanapun juga, Anda pertama-tama harus memperoleh persetujuan dari kekuatan jiwa Qian terluar, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Hululu. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja muncul di atas cahaya biru, dan tiba-tiba cahaya biru itu meledak menjadi hisapan yang mengerikan, yang langsung menelan dan menyerap kekuatan jiwa Xiao Yan. Brengsek, kalau terus begini, cepat atau lambat, kau akan tersedot ke dalam tubuh orang dewasa. Xiao Yan mengumpat dalam hati, lalu kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba membentuk ular piton energi mini di atas kepalanya. Sisi, ular piton energi jiwa itu meraung, lalu dengan cepat bangkit, langsung membuka mulut ularnya yang mengerikan, dan menggigit cahaya biru itu. Bang bang bang, ular piton energi itu langsung menggigit cahaya biru itu, lalu cahaya biru yang terus-menerus melahap kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba bergetar, seolah-olah ia telah mengalami kerusakan. Namun pada saat berikutnya, energi jiwa ular piton raksasa itu pun lenyap dalam sekejap. Benar saja, manipulasi kekuatan jiwa masih terlalu asing. Xiao Yan menggelengkan kepala dan mengucapkan sepatah kata, lalu ia membentuk ular piton mini di dudu, lalu menggigit cahaya biru itu seperti sebelumnya. Dan dengan Xiao Yan yang memadatkan energi ular piton mini satu demi satu, cahaya Qian yang tampaknya kuat itu akhirnya tidak mampu bertahan, dan hancur dengan suara ledakan keras. Huhuhu, cahaya jiwa biru yang melindungi skill pertarungan jiwa menghilang seketika, lalu Xiao Yan terduduk. Jelas, saat kekuatan jiwanya tertelan, ia memadatkan ular piton jiwa untuk menyerang cahaya biru, yang memberi Xiao Yan banyak tekanan. Haha, anak yang mengerikan. Jimat pemakan jiwa di samping memperhatikan penampilan Xiao Yan, tetapi tidak membuatnya khawatir, karena jimat pemakan jiwa tahu bahwa itu terlalu berat baginya saat ini, jadi biarkan dia beristirahat sekarang. Untungnya, kekuatan jiwa biru telah terkikis selama bertahun-tahun, dan sudah lama runtuh. Kalau tidak, kemampuan bertarung jiwa ini akan sia-sia. Xiao Yan tertawa sebentar, lalu bangkit dan berkata, selanjutnya, saatnya panen. Pelajari jurus bertarung jiwa ini. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi 3 hari bersama keluarga kerajaan Xuanling, aku khawatir Kaisar Petarung Bintang 8 yang sebenarnya tidak akan mampu menahan jurusmu. Jimat pemakan jiwa meledak, umpatan kasar. Xiao Yan juga merasakannya, dan perlahan setuju, lalu tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya dan memegang gulungan perak itu erat-erat di tangannya. Weng berdengung. Tepat saat gulungan perak itu dipegang Xiao Yan, sebuah penolakan yang sangat kuat langsung muncul. Kekuatan jiwamu yang melindungimu sudah menyerah padaku, jangan terlalu banyak melawan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan saat suara Xiao Yan merendah, gulungan keterampilan bertarung jiwa perak menjadi sunyi. Aku ingin melihat seberapa kuat jurus pertarungan jiwa ini. Xiao Yan tertawa, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung muncul, dan di saat yang sama, kedua tangannya perlahan membuka gulungan jurus pertarungan jiwa berwarna perak itu. Bum bum bum, tepat saat gulungan perak itu terbuka, aura mengerikan dan tirani tiba-tiba muncul, bahkan sesosok hantu, berdiri tepat di atas gulungan perak itu. Di atas hantu itu, hampir transparan, tetapi ada aura agung raja tertinggi di dunia. Blop, dengan munculnya hantu ini, tekanan yang luar biasa langsung membuat tubuh Xiao Yan terasa lebih berat. Jika bukan karena keteguhan hati Xiao Yan, ia mungkin akan langsung berlutut. Kuat sekali, dan hantu yang nyaris transparan ini di mata Xiao Yan adalah eksistensi yang berbeda. Ia tahu bahwa hantu ini dipadatkan dengan kekuatan jiwa. Dasar orang tiran, kekuatan macam ini,
Aku khawatir kekuatannya setara dengan petarung abadi bintang 4. Jimat pemakan jiwa di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berseru. Keterampilan bertarung jiwa puncak peringkat Sein, Yu Mingtian. Roh adalah hal utama, dan jiwa adalah serangannya. Keterampilan ini adalah tentang kekuatan satu pukulan. Begitu suara lembut itu keluar, dunia langsung terhanyut. Dan dengan karakter-karakter memukau yang muncul di gulungan perak itu, bayangan hantu di gulungan itu perlahan-lahan berlatih. Hantu jiwa dalam gulungan itu perlahan menutup matanya, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini, kekuatan jiwa yang menyilaukan perlahan mengembun di tubuhnya. Bang bang bang, tepat ketika Xiaoyan kebingungan, sebuah serangan diam-diam tiba-tiba muncul di ruang sempit di luar dasar sungai. Bum bum bum, hanya dengan satu hantaman, energi hantu yang menyilaukan di dasar kolam sungai darah langsung lenyap. Seluruh kolam sungai darah dengan cepat memulihkan warna darahnya, dan energi hantu aneh telah menghilang tanpa jejak. Dan pupil mata Xiaoyan, juga pada saat ini, perlahan tertutup, jelas apa yang baru saja dipraktikkan hantu itu adalah keterampilan bertarung jiwa. Brengsek, ada apa? Gerakan ini, sepertinya berasal dari dasar kolam. Dan ketika energi hantu itu menghilang tanpa jejak, Yan Qi, yang berada 500 meter jauhnya di kolam sungai darah, tiba-tiba mengecilkan pupilnya, jelas menemukan sesuatu. Gerakan ini, apakah itu kakak? Xiaoyi juga merasakan gerakan di kedalaman kolam sungai darah dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan, Mu Yingying baru saja menerobos, dan dia merasakan gerakan besar ini dan tak bisa menahan diri untuk menggerakkan matanya yang indah. Naik duluan. Ketika menyadari gerakan besar ini, Yan Qi pun mengambil keputusan tegas dan mengatakan sesuatu langsung kepada Xiaoyi dan Mu Yingying. Begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul dan berdiri di celah di puncak kolam sungai darah. Kakak, penyakit gelapmu. Meskipun Mu Yingying sangat khawatir tentang Xiaoyan, dia masih bertanya pada Yan Qi. Tidak apa-apa, Yan Qi tersenyum perlahan. Ada apa di bawah sana? Xiaoyi, yang berada di samping, juga berbicara perlahan. Jelas, gerakan besar di bawah membuat Xiaoyi merasa sedikit tidak nyaman, bahkan dengan kekuatan setingkat kaisar petarung bintang 9. Dasarnya seharusnya dasar kolam sungai darah. Kurasa itu gerakan Xiaoyan. Ada beberapa harta karun langka di bawah. Kalau saja dia tidak melawanku terlalu keras, aku khawatir anak ini tidak akan bisa dijual dengan harga murah. Yan Qi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu. Xiaoyi merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, tunggu Xiaoyan keluar dari bea cukai, ayo kita cari 7 orang di kuil surga. Lagi pula, tanah api suci harus dibuka, kata Yan Qi. Tanah api suci. Saat Yan Qi membuka mulutnya, Xiaoyi berbicara perlahan, tetapi Mu Yingying di samping sama sekali tidak mendengarkan. Pikirannya tertuju pada Xiaoyan di dasar kolam sungai darah. Di dataran yang tidak rata ini, tidak jauh dari 3 Yan Qi, 2 pria dengan sosok yang agak aneh juga perlahan menyembunyikan sosok mereka. Kakak senior, bukankah ini orang-orang dari Paviliun Fenxiang? Di antara mereka berdua, seorang pria yang dikenalnya berkata, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Paviliun Fenxiang. Pria yang dipanggil kakak senior itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pria ini mengenakan pakaian yang sangat compang camping, tetapi ada aura kekerasan di sekujur tubuhnya, yang membuat orang bergidik. Itu orang dari Burning Incense Pavilion. Apakah kamu melihat keindahan itu? Itu Mu Yingying di aula Paviliun Fenxiang, kata pria lain. Hei, 3 orang. Sepertinya Tuhan telah membantuku melawan sekte 10.000 racun, kata kakak senior. Kedua orang ini adalah 2 tokoh penting sekte Wandu. Mereka adalah kakak senior Dumo, yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, dan Wang Xie, salah satu murid berprestasi. Kekuatan Dumo juga berada pada level penyempurnaan Kixing Dodi, dan latihan kelaparan Poison Doki-nya bahkan lebih sempurna. Tapi aku lihat Mu Yingying dan yang lainnya sepertinya sedang menjaga sesuatu. Mata Wang Xie berbinar, dan tiba-tiba dia mencium aroma napas yang tidak biasa, lalu berkata, di mana mereka? Sepertinya mereka tidak punya hantu. Aneh sekali. Namun, kekuatan kedua orang di samping Mu Yingying tidak boleh diremehkan. Menurut perkiraanku, aku khawatir itu juga berada di sekitar tahap akhir Do di bintang 7, kata kakak senior Dumo. Pergi. Setelah Dumo selesai berbicara, Wang Xie dan Wang Xie mengikuti perlahan, tetapi Mu Yingying dan yang lainnya tentu saja tidak menyadarinya. Hululu, di dasar kolam sungai darah, pupil mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Berhasil, tanya Soul Eater dengan tergesa-gesa.
Jelas, trik yang baru saja dipraktikkan hantu di gulungan keterampilan bertarung jiwa telah memberi Xiao Yan banyak inspirasi. Ya, hantu itu baru saja melancarkan serangan jiwa, jadi pada saat itu, aku juga merupakan sekilas pertama dari kemampuan bertarung jiwa ini. Tapi harus kuakui, jurus bertarung jiwa ini tak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada jurus Huang Kuan Tian Wuku, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Hei, itu wajar. Meskipun ketiga jurus Huang Kuanmu kuat, sulit untuk menimbulkan kerusakan besar terhadap lawan dengan level yang sama. Dan kemampuan bertarung jiwa ini, entah itu kekuatan atau bahkan pangkat, bukankah itu kuat? Kata Soul Eater sambil tersenyum. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika aku menggunakan serangan jiwa ini, aku khawatir aku akan langsung mengeluarkan hampir 80% kekuatanku. Tentu saja, tingkat serangan ini tidak diragukan lagi cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Do Bintang 7 dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan yang luar biasa, untuk batasnya, aku khawatir, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Karena masalahnya sudah selesai, saatnya untuk pergi. Sepertinya ketiga orang yang bersamamu sudah pergi. Dan tampaknya dia dalam masalah, kata Soul Eater. Tunggu, mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tipis, lalu telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan daya hisap yang menyilaukan langsung menempatkan dasar sungai yang memancarkan jejak cahaya zamrud ke dalam cincin penerima, lalu tubuhnya bergerak sedikit menghadap pintu keluar kolam sungai darah. Sudah lama, mengapa Xiao Yan belum keluar? Akan terjadi sesuatu. 10 menit kemudian, sambil menatap kolam sungai darah, permukaan kolam masih sangat tenang, Mu Yingying kemudian berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku punya koneksi dengan kakak laki-lakiku, dan dia baik-baik saja sekarang. Dan aku samar-samar merasa bahwa kakak sepertinya telah menemukan sesuatu yang baik di bawah sana, dan aura di tubuhnya perlahan meningkat, kata Xiao Yi. Hei, aku tidak tahu apa yang kalian bertiga lakukan di sini. Tepat saat Xiao Yi selesai berbicara, dua pria dengan sosok yang sangat aneh tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Orang-orang dari Sekte Wandu. Mata indah Mu Yingying sedikit berubah, lalu dia melihat Wang Xie, dan langsung berkata, Hehe, aku tak percaya si cantik kecil masih mengingatku. Aku sungguh beruntung. Wang Xie menyeringai muram ketika mendengarnya. Kenapa kalian di sini? Xiao Yi mencium aura berbahaya dari mereka berdua, dan langsung bertanya dengan suara berat. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kami hanya kebetulan lewat, kata Dumo sambil mengambil alih masalah ini. Apa yang kita lakukan di sini? Perlukah kamu bertanya? Kalau kau tidak mau mati, pergilah dari sini. Begitu amarah Xiao Yi memuncak, hanya kekuatan Do di bintang 7 yang meledak, lalu dia berkata kepada Dumo. Xiao Yi juga mengingat amanat Xiao Yan, kalau tidak, dia tidak akan menekan waktunya dan langsung melepaskan kekuatan pamungkas sungai berdarah. Di masa-masa awal Kaisar Do bintang 8, aku khawatir kedua orang ini akan peduli. Apakah Kaisar Do bintang 7 sudah lengkap? Berikan orang ini padaku. Wang Xie, serahkan mereka berdua padamu. Setelah mengalahkan mereka, aku yakin mereka akan sangat bersedia untuk mengungkapkan informasinya. Setelah Dumo selesai berbicara, racun yang ganas tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dengan munculnya racun ini, para hantu di sekitarnya pun menjadi sedikit gelisah. Kombinasi ki pertempuran beracun dan kekuatan hidup, menarik. Melihat pemandangan ini, Xiao Yi tersenyum tipis. Jelas, kombinasi ki bertarung beracun dan vitalitas di tubuh Dumo, meskipun ia berada di level kesempurnaan Kaisar Do bintang 7, perlahan-lahan berada di antara yang kuat. Kakak, sebaiknya kau tidak bertindak sekarang, serahkan saja orang ini padaku. Mu Yingying langsung berdiri di depan Yang Qi dan berkata, napasmu. Pada saat ini, ketika semangat juang Mu Yingying meledak, Yang Qi juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya. Yah, berkat benda milik Xiao Yan. Tahap tengah Kaisar Do bintang 7. Mu Yingying tersenyum perlahan. Hati-hati, semangat juang orang ini tidak lemah, Yang Qi tak lupa menasihati. Mu Yingying menjawab dengan lembut, lalu menggenggam pedang peri di telapak tangannya erat-erat. Kedua orang ini baik hati. Aku tidak tahu kapan Pavilion Fancy yang merekrut murid-murid itu. Meskipun kekuatan lelaki tua itu baru berada di tahap akhir Kaisar Do bintang 7, dia seperti orang yang sakit parah dan tak berdaya melawan, tapi itu membuatku merinding. Dan pria tampan di depannya ini, orang-orang dari Pavilion Dupa Terbakar yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali, kecuali 7 orang dari Istana Surgawi, bukankah yang lainnya sudah gugur? Kekuatan orang ini setara dengan Kaisar Do 7 bintang, dari mana asalnya? Satu demi satu pertanyaan muncul di benak kakak senior sekte 10.000 racun.
Hei, mengalihkan perhatian saat berkelahi dengan orang lain itu sangat tidak boleh. Xiaoyi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dumo, jadi dia mengayunkan tubuhnya dan menyerangnya dengan pukulan yang menyilaukan. Bang bang bang, Dumo tak berani teralihkan saat melihat ini. Lagi pula, lawannya juga seorang Kaisar Do bintang 7. Seketika, ki pertempuran hijau meledak, lalu menghantam serangan Xiaoyi. Menikmati, datang lagi, kata Xiaoyi segera sambil menatap Dumo yang sudah sejajar dengannya. Tentu saja, Dumo secara alami tidak tahu bahwa Xiaoyi memiliki keraguan. Jika tidak, dengan kekuatan penuh Xiaoyi, Dumo ini mungkin akan langsung dibunuh oleh Xiaoyi dengan satu gerakan. Tetapi Xiaoyi selalu berada di pavilion dupa terbakar, dan tidak banyak kesempatan untuk bergerak. Jadi sekarang saya berencana untuk bermain dengan Dumo untuk menghilangkan kebosanan saya. Itulah yang kau inginkan. Dumo tersenyum melihat ini, karena setiap kali dia menyerang dan mengenai Xiaoyi, jejak napas akan mengalir ke tubuh Xiaoyi, itulah racunnya. Tunggu saat yang tepat. Begitu Dumo meledak, belum lagi seorang Kaisar Do bintang 7 yang sempurna, bahkan seorang Kaisar Do bintang 8 pun akan terluka parah. Bagaimana mungkin Xiaoyi tidak tahu tentang hal ini? Xiaoyi bahkan tidak menggunakan kekuatan api Kaisar Yan saat ini, melainkan hanya menggunakan energi bertarung paling primitif. Adapun racun yang mengalir ke tubuhnya, sudah dibakar habis oleh Kaisar Yan. Si cantik kecil, tidakkah kau lihat caranya sangat kejam? Di sisi lain, Wang Xie dan Mu Yingying sedang bertarung. Wang Xie menatap Mu Yingying yang sangat agresif, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kekuatan Wang Xie kini telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Do bintang 7, dan ia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Kaisar Do bintang 7. Tentu saja, ia tidak sebanding dengan orang seperti Mu Yingying yang baru saja memasuki tahap tengah Kaisar Do bintang 7. Namun seiring berjalannya pertempuran, Wang Xie justru menemukan bahwa Mu Yingying tidak peduli dengan ki pertempurannya yang beracun. Dengan kata lain, sekuat apapun ki bertarungnya yang beracun, dia tidak dapat melukai Mu Yingying sedikit pun. Apa Fengda tidak takut menjulurkan lidahnya? Mu Yingying memegang pedang peri di tangannya, melirik Wang Xie sekilas, dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, pedang abadi di telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan dia menghunus 10 garis energi pedang berturut-turut di dadanya, menyerang Wang Xie. Faktanya, Mu Yingying sama sekali tidak tahu tentang ilmu pedang dan ilmu pedang, tetapi sejak pedang abadi kembali ke puncaknya dan memiliki roh artefak, Mu Yingying terus berkomunikasi dengan roh artefak, dan tentu saja, dia juga akan menggunakan pedang abadi. Sungguh dahsyat energi pedang. Pada tingkat serangan ini, aku khawatir itu bisa dibandingkan dengan Jianzong. Wang Xie menatap 10 pedang ki yang bersiul ke arahnya, dan tidak berani menerimanya. Ia harus menggunakan ki pertempuran beracun untuk terus melemahkan pedang abadi. Namun, di dalam tubuhnya, iblis berwajah 7 dengan racun mengerikan perlahan-lahan terbentuk. Mau lari kemana kau? Melihat Wang Xie dikejar oleh energi pedangnya, Mu Yingying mengeluarkan amarah genit, lalu tiba-tiba mengejarnya. Senang bisa datang, pergilah ke neraka. Saat itu juga, ketakutan di wajahnya langsung sirna, digantikan oleh senyuman. Tidak bagus. Pada saat ini, Mu Yingying juga menyadari bahwa ia tampaknya telah ditipu oleh Wang Xie. Di telapak tangan Wang Xie, sebuah tanaman iblis berwajah 7 tiba-tiba bersiul ke arah Mu Yingying. Secara naluri, Mu Yingying ingin memanggil kekuatan api suci untuk melawan, tetapi sudah terlambat karena jaraknya yang begitu dekat. Tidak bagus, dan Yang Qi di bawah, juga tiba-tiba bergerak maju saat ini, mencoba menyelamatkan Mu Yingying. Pergilah ke neraka, cantik. Wang Xie menyaksikan metode kelahiran yang menggigit langsung ke arah Mu Yingying, dan seolah-olah telah melihat adegan menyedihkan Mu Yingying digigit hingga berkeping-keping, jadi dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Haha, Wandumen memang suka pakai cara yang kasar. Di saat kritis itu, ruang di sekitar Mu Yingying tiba-tiba menggeliat aneh, lalu langsung meregang keluar dari ruang yang menggeliat itu. Sebuah telapak tangan terbungkus api kaki, dan tubuh ramping Mu Yingying pun terbungkus oleh telapak tangan yang hangat. Blop, telapak tangan api kaki itu terentang sedikit, lalu langsung meraih tanaman iblis berwajah 7 itu, lalu tiba-tiba menghancurkannya berkeping-keping. Puff-puff, saat tanaman iblis berwajah 7 itu hancur, Wang Xie tiba-tiba menyemburkan beberapa suap darah. Mati. Kekosongan yang menggeliat itu sedikit menyempit, lalu sebilah penggaris raksasa melesat keluar, menebas ke arah Wang Xie yang melemah. Tidak, dan Wang Xie tidak pernah menyangka kalau dirinya akan mati dengan cara yang begitu buruk. Terima kasih, terima kasih. Saat ini, Mu Yingying tidak menyadari semua ini, tetapi merasa wajahnya yang cantik memanas, dan tergagap kepada pria di depannya. Hehe,
Setelah Xiaoyan mendengar ini, dia langsung menyingkirkan telapak tangannya karena malu. Di menit-menit terakhir, Xiaoyan menggunakan teleportasi ruang dan langsung datang ke sisi Mu Yingying. Namun, tanaman iblis berwajah 7 itu hendak menyerang Mu Yingying. Ia terpaksa memeluk pinggang ramping Mu Yingying dengan satu tangan dan menariknya menjauh, sementara tangan lainnya menangkis serangan Wang Xie. Dan tanaman iblis berwajah 7 adalah sumber kehidupan Wang Xie. Setelah tanaman iblis berwajah 7 mati, fondasi Wang Xie akan rusak parah, lalu ia akan dipenggal dengan mudah oleh Xiaoyan, dan tidak ada sisa yang tersisa. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, Dumo, yang menyadari Wang Xie telah jatuh, juga berniat mundur. Jangan terburu-buru lari. Setelah bermain sekian lama, seharusnya ini sudah berakhir. Turunlah dan temani adikmu, agar dia tidak sendirian. Xiao Yi berkata perlahan ketika melihat kakaknya muncul. Setelah berbicara, aura tahap awal Kaisar Do Bintang 8 terlihat jelas. Batas antara Sungai Darah, tahap awal Do di Bintang 8. Pada saat ini, Dumo benar-benar tercengang. Bunuh dan pergi, kata Xiaoyan lembut, lalu turun langsung ke tanah bersama Mu Yingying. Jangan bunuh aku. Aku tahu berita tentang 7 orang di istana surgawimu. Saat itu, Dumo, yang merasa takut mati, berteriak pada Xiaoyan seperti orang gila, karena ia tahu bahwa pria yang tampak lembut ini adalah mereka berempat. Peran yang menentukan di dalamnya. Oh, apakah kau tahu kabar tentang 7 anggota Aula Surgawi Pavilion Fansian kita? Begitu suara Dumo jatuh, sosok Xiaoyan yang baru saja mulai berjalan langsung berhenti, lalu bertanya kepada Dumo dengan penuh minat. Aku tahu. Saya dapat memberitahu Anda berita mereka dan bahkan lokasi spesifik mereka. Asalkan kau tidak membunuhku. Dumo benar-benar ketakutan saat ini. Dumo pernah mendengar beberapa rumor tentang Xiaoyan, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia tahu betapa mengerikannya orang ini. Meskipun Wang Xie mencoba membunuh Mu Yingying, ada kesalahan sejak awal, tetapi Xiaoyan ini adalah iblis yang hanya membunuh tanpa berkedip. Kekuatan orang kejam seperti ini, bahkan Dumo sekalipun, cukup menakutkan. Baiklah, mari kita dengarkan, kata Xiaoyan sedikit. Salah satu dari 4 anggota keluarga kerajaan Xuanling meninggal karena suatu alasan. Karena alasan inilah, 3 hari terakhir keluarga kerajaan Xuanling melampiaskan amarah mereka kepada 7 orang di istana surgawi Anda. Dan setelah pencarian terus-menerus yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, mereka akhirnya menemukan 7 orang di istana surgawi Pavilion Dupa Pembakaranmu. Kekuatan 7 orang di istana surgawi itu tampaknya belum mencapai puncaknya, dan ketika aku datang, aku sudah menemukannya. Kalau kalian buru-buru, aku khawatir sudah terlambat, kata Dumo perlahan sambil melirik Xiaoyan. Sialan, gerutu Xiaoyan dalam hati ketika mendengar kata-kata itu, lalu jiwa besar itu meraung langsung ke arah Dumo. Bajingan, Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Melihat serangan kekuatan jiwa yang menyilaukan ini, Dumo tak kuasa menahan rasa takut di matanya. Xiaoyan, lupakan saja. Status orang ini di Sekte Wandu agak tinggi, jadi aku akan membiarkannya saja. Soal Wang Xie itu, bunuh saja dia. Mereka tidak berani mengeluh, kata Yan Qi perlahan. Memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Xiaoyan ragu sejenak, lalu melangkah ke belakang, kekuatan jiwanya yang cemerlang terhenti. Jangan khawatir, 10.000 sekte racun itu masih menjadi sasaran empuk kita, kata Yan Qi. Oke, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk pelan. Ia tahu bahwa seorang ahli Do Emperor tingkat kesempurnaan bintang 7 akan sangat menakutkan bahkan jika ia mati sementara untuk melawan. Di mana mereka? Xiaoyan bertanya pada Zaidu. Dengan mengandalkan kekuatan jiwanya, dia tahu apa yang dikatakan Dumo sekarang adalah benar. Mereka berada di perbukitan paling utara. Sekarang mereka dijebak oleh keluarga kerajaan Xuanling selama 3 hari, tapi untungnya mereka mendapat perlindungan dari dasar kotak, tapi mereka hanya mengalami luka ringan, kata Dumo. Pergi, kali ini, mereka harus mati. Xiaoyan langsung mengangguk setelah mendengar ini, dan kemudian niat membunuh yang suram tiba-tiba meledak. Saya khawatir butuh waktu sehari bagi kita untuk sampai ke perbukitan paling utara dari sini. Saya harap makhluk kecil ini bisa bertahan, kata Yan Qi. Setelah berbicara, keempat sosok Xiaoyan langsung menghilang di sini, menuju bukit paling utara. Brengsek, aku benar-benar tidak menyangka Xiaoyan ini begitu kejam, begitu pula pria tampan itu. Tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih padamu, Xiaoyan. Jika kau tidak membantuku membunuh Wang Xie, aku khawatir perhatian yang diberikan kepadaku di sekte ini secara bertahap akan digantikan olehnya. Karena kau telah berjasa besar kepadaku, kematian Wang Xie kali ini, kurasa lebih baik kukatakan saja pada keluarga kerajaan Xuanling.
Setelah Dumo selesai berbicara, ia pun tertawa pelan, suaranya penuh tawa. Adik senior kecil, berapa lama kita akan bersama pasukan besar? Di tempat yang sangat gelap, beberapa murid berbicara perlahan. Ayo, menurut pengamatan kami, sepertinya kakak laki-laki dan yang lainnya ada di sini. Ketika kita bertemu dengan kakak senior dan yang lainnya, situasi kita juga akan membaik, kata Qin Xin, Ling Xuan, dan Mu Feng, yang dipimpin oleh mereka, perlahan. Orang-orang ini adalah tulang punggung Paviliun Dupa Terbakar, dan mereka juga merupakan murid-murid yang tidak sekuat Kaisar Do Bintang 7, dan hanya Kaisar Do Bintang 6 yang telah memasuki lantai pertama Sungai Darah. Para murid ini juga bertemu dengan banyak orang kuat di lantai pertama Sungai Darah, di antaranya keluarga kerajaan Xuanling yang paling menonjol. Entah kenapa, Qi Haoqing, yang telah mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 di keluarga kerajaan Xuanling, tidak memasuki lantai 2 Sungai Darah. Orang-orang yang memburu Paviliun Dupa Terbakar, tetapi untungnya, 3 orang yang dipimpin oleh Qin Xin sangat berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mereka, sehingga tidak ada korban jiwa. Temui ketujuh orang itu di kuil Tiandian. Semuanya, hati-hati, kakak senior dan yang lainnya seharusnya ada di depan. Tapi aura di depan tampaknya sangat salah. Pada saat ini, Mu Feng berkata dengan teknik yin yang misteriusnya. Mengikuti kata-kata Mu Feng, murid-murid lain yang dipimpin oleh mereka juga waspada. Mereka tahu bahwa berkat latihan yin dan yang Mu Feng yang misterius, mereka terhindar dari perburuan banyak Kaisar Xuanling. Ada apa? Ling Xuan dan Qin Xin bertanya pada Mu Feng secara bersamaan. 7 orang di istana surgawi kita memang ada di depan, tetapi masih banyak napas kuat di depan. Jangan pergi, kata Mu Feng dengan susah payah. Beristirahatlah di tempat. Qin Xin mendengar kata-kata itu dan mengangguk sedikit ke arah pria-pria kuat di aula di sebelahnya. Dan begitu suara Qin Xin selesai diucapkan, ratusan murid di belakangnya segera berhenti, lalu menyembunyikan napas mereka dan menjadi diam. Tunggu saja dan lihat, sepertinya tidak semudah itu untuk bukit di depanmu. Mu Feng menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan pasukan yang sedang beristirahat. Saat ini, mereka juga berada ribuan meter dari bukit di depan mereka. Selain hantu ganas di Sungai Darah, dia tidak takut diperhatikan orang lain. Dan saat pasukan Paviliun Dupa Terbakar tiba di luar bukit, terjadi pula pemandangan yang amat menggemparkan di bukit itu. Hari kedua semua orang dewasa. 3 hari, semuanya dewasa. Di luar bukit, di luar penghalang yang mencolok, sesosok samar berkata perlahan kepada kedua lelaki itu. Qi Haoqing, bagaimana kabarmu? Tanya Tianhong berbaju merah dengan sedikit ragu. Orang-orang di paviliun pembakaran dupa itu tidak tahu kenapa, mereka terus menghindari kita. Aku tidak menemukan kekuatan utama mereka. Qi Haoqing juga berkata dengan wajah pucat, sangat tidak senang. Itu benar-benar sampah. Rajaku telah memberimu begitu banyak sumber daya, tetapi kau tidak dapat menemukannya. Kata Tianhong dengan nada meremehkan. Apa yang dikatakan semua orang dewasa dalam 3 hari ini adalah, meskipun Qi Haoqing penuh dengan niat membunuh, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum. Baiklah, saudara ketiga, Paviliun Fenxiang telah belajar dari masa lalu, saya khawatir kali ini tidak akan sebodoh sebelumnya. Tapi tak apa, kita akan menghabisi mereka bersama-sama saat waktunya tiba. Xing Yi Tianchang, pemimpin kongregasi 2 hari itu, menatap beberapa sosok yang malu di perbukitan di depan mereka, lalu berbicara perlahan, suara mereka dipenuhi kalimat acuh tak acuh.